Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 kelas 4D mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kami akan melakukan wawancara dan observasi pada Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SDN Dukuh 09 pagi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Raisa Zidiana. Saya Kila Farah. Saya Alifah Naura. Dan saya Natasha Nazafaniha. Berikut adalah paparan video wawancara dan observasinya. Selamat pagi Ibu Wakil Kepala Sekolah. Sebelumnya mohon izin kami dari mahasiswa UHAMKA izin untuk melakukan observasi dan wawancara kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya karena sudah memberikan izin dan juga memberikan waktunya agar kami bisa melakukan wawancara. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Raisa Zidiana. Saya Alifah Naura dan dua rekan saya, yang satu bernama Natasha sebagai notulensi dan yang satunya Akila sebagai dokumentasi. Jadi pada wawancara kali ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan terkait supervisi sekolah. Untuk pertanyaan pertama bisa teman saya sampaikan. Baik. Menurut Ibu, peran utama melakukan supervisi pembelajaran. Saya dikencengin aja soalnya ini kurang kedengeran dari luar. Menurut Ibu, peran satu melakukan supervisi pembelajaran di sekolah dasar ini apa sih, Bu? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu juga ya. Ya, nama saya tuh Rini Setiawati. Saya di sini statusnya itu sebagai wakil kepala sekolah SDN Dukuh 09 pagi. Saya juga mengajar di kelas 4. Ya, terima kasih kepada kakak-kakak semuanya atas kesempatan dan waktunya kepada kami, khususnya di SDN Dukuh 09 pagi. Ya, tadi kakak sudah memberikan pertanyaan kepada kami, apa peran utama Bapak Ibu dalam melakukan supervisi pembelajaran guru di sekolah ini. Ya, pada dasarnya peran utama melakukan supervisi pembelajaran itu adalah untuk mengawasi dan mengevaluasi proses pembelajaran di kelas, serta memberikan umpan balik nih bagi Bapak Ibu guru, wali kelas di kelasnya masing-masing. Lalu yang kedua, berperan juga dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan dukungan dan bimbingan kepada guru. Baik, itu untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kami lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana Bapak atau Ibu merencanakan kegiatan supervisi pembelajaran selama 1 semester atau 1 tahun? Ya, dalam kegiatan supervisi pembelajaran tentunya diperlukan rencana-rencana ya Kak ya. Nah, yang pertama itu menentukan tujuan supervisi tersebut, yaitu menentukan tujuan supervisi pembelajaran yang ingin dicapai selama 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan Bapak Ibu guru. Nah, mengidentifikasi ini khususnya dalam hal pelatihan, sumber daya, dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan mereka di dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, membuat jadwal supervisi. Ya, dalam membuat jadwal supervisi ini, pembuatan jadwalnya itu yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa semua guru ini mendapatkan supervisi yang memadai. Yang keempat, menentukan metode supervisi. Metode apa sih yang efektif dan seperti apa yang dapat supervisi ini dapat berjalan dengan baik, seperti observasi kelas, diskusi, dan pemberian umpan balik. Yang kelima, mengembangkan instrumen supervisi. Dalam pengembangan instrumen supervisi ini itu pengembangannya yang valid dan reliable untuk mengukur kinerja Bapak Ibu guru.
Yang keenam, membagi tahapan supervisi. Ya, dalam tahapan supervisi ini dibagi menjadi beberapa periode seperti triwulan atau semester. Ya, tujuannya untuk memantau kemajuan Bapak Ibu guru dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Baik Ibu, mungkin bisa saya lanjut dengan pertanyaan ketiga. Menurut Ibu nih, supervisi ini sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, seberapa berpengaruh terhadap peningkatan kualitas mengajar guru, Bu? Ya, supervisi yang dilakukan ini tentunya sangat berpengaruh ya terhadap peningkatan kualitas Bapak Ibu guru, karena di dalam melakukan supervisi itu kan pastinya ada umpan balik yang nanti diberikan oleh kepala sekolah. Ya, yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu guru. Ya, dalam supervisi tentunya dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Lalu selain itu juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, dalam melakukan supervisi pastinya kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ini dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan, itu pastinya akan meningkat. Nah, lanjut, selain itu juga dapat meningkatkan motivasi Bapak Ibu guru, ya, memberikan motivasi untuk meningkatkan dukungan dan pengakuan atas kinerja Bapak Ibu guru. Ketika Bapak Ibu guru dilakukan supervisi, pastinya nanti ada catatan-catatan ya yang diberikan oleh kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru. Nah, catatan inilah yang tentunya akan memberikan motivasi Bapak Ibu guru dalam meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya itu dapat mengidentifikasi kebutuhan Bapak Ibu guru. Ya, supervisi ini membantu mengidentifikasi kebutuhan guru dalam hal pelatihan, sumber daya dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk Bapak Ibu guru pun juga diberikan pelatihan-pelatihan yang tujuannya ya meningkatkan kinerjanya kembali. Mohon izin bertanya lebih lanjut mengenai pertanyaan yang ketiga tadi. Kira-kira pelatihan apa saja ya yang diberikan kepada Bapak Ibu guru yang pernah diberikan? Pelatihannya? Iya. Pelatihan yang diberikan Bapak Ibu guru tuh banyak sih yang udah kita lakukan ya di sekolah buku 09, seperti pelatihan peningkatan motivasi Bapak Ibu guru untuk kegiatan belajar mengajar. Terus ada kemarin mengenai literasi. Nah, itu dan yang akan kita lakukan ini sebentar lagi itu Bapak Ibu guru akan melaksanakan pelatihan mengenai deep learning. Ya, karena kan memang kurikulum yang akan datang, pendekatan pembelajaran yang akan datang itu kan di tahun ajaran baru menggunakan pendekatan deep learning. Jadi ya Bapak Ibu guru akan diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan dari sekolah ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang keempat, metode supervisi apa yang biasanya Bapak Ibu guru gunakan? Apakah metode klinis, individual, kelompok, atau? Oh ya, jadi metode supervisi yang dilakukan itu yang utama adalah observasi kelas. Ya, jadi kepala sekolah itu akan masuk ke kelas masing-masing Bapak Ibu guru untuk melakukan observasi, ya khususnya melakukan observasi dalam proses pembelajaran. Ya, bagaimana sih kegiatan di dalam kelas Bapak Ibu guru bersama dengan murid-muridnya gitu. Jadi di sini Bapak kepala sekolah itu melakukan observasi kelas. Lalu yang kedua, supervisi klinis, yaitu supervisi yang berfokus pada proses pembelajaran di kelas dan memberikan umpan balik kepada Bapak Ibu guru. Jadi setiap kali selesai melakukan observasi, pasti kepala sekolah itu akan memberikan catatan buat kita di buku supervisi. Itu yang nantinya menjadi acuan bagi Bapak Ibu guru untuk memperbaiki kegiatan belajar atau supervisi yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya
Bapak, bagaimana sih cara Bapak sebagai supervisor itu menilai supervisi di antara 3 guru yang direkomendasikan contohnya? Jadi kan kemarin sempat bilang ke Bapak mau lihat hasil supervisi dari 3 guru. Nah itu untuk pertanyaan yang ini Pak. Jadi hasil Bapak melakukan supervisi dari ketiga guru. Itu kayak perbandingannya gitu loh Pak. Oh. Jadi ini memang di sini jadwal saya sebagai pimpinan melakukan supervisi itu sudah kita jadwalkan dari masing-masing guru. Sekarang sistemnya bukan manual, sistemnya online ya. Jadi di aplikasi platform Merdeka Mengajar, kita semua Bapak Ibu guru mengisi jadwal. Kita agendakan jadwal tersebut supaya tidak berbenturan antara guru satu dengan yang lain. Akhirnya ya kita kasih rentang, misalnya guru kelas rendah 1, 2, 3 di minggu pertama, minggu kedua, guru kelas 4, 5, 6 di minggu ketiga atau keempat gitu. Sehingga setelah jadwalnya sudah terbuat semua, ya baru kita melakukan supervisi di kelas. Nah, untuk tahap pertama supervisi yang saya lakukan itu untuk metode pembelajaran gitu. Karena di tahun ini kita melakukan 2 kali. Pertama observasi awal, yang kedua observasi tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut baru kita lebih ke observasi administrasi. Nah, di awal ini memang pendekatan yang saya ambil sebagai pimpinan hanya melihat sejauh mana keberhasilan Bapak Ibu guru dalam mengajar, khususnya gimana sih dampak dari pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah itu menyenangkan, apakah anak bisa mendapatkan capaian hasil pembelajarannya. Itu awal dari yang sudah saya lakukan. Nah, di antara beberapa guru yang sudah saya observasi, memang ada beberapa guru yang perlu dievaluasi, perlu direfleksikan apa sih kekurangan kendala apa yang dihadapi gitu. Makanya di sini saya biasanya ada beberapa guru kita pakai metode coaching. Di coaching di sini kita panggil apa sih kendalanya. Setelah itu dia juga yang harus setelah kita akan dimasukkan apa yang harus diperbaiki ya dari guru tersebut, bukan dari saya sebagai pimpinan, sehingga nanti dampak dari apa yang sudah direfleksikan oleh guru tersebut ya bisa menjadi evaluasi ke depannya. Itu sih. Ada lagi? Apakah Bapak berkenan untuk memperlihatkan hasil nilai supervisi? Ada 3 guru gitu yang direkomendasikan untuk diperlihatkan hasil supervisi. Kalau hasil nilai itu nggak berupa angka, itu berupa uraian catatan. Kalau catatan ada, gitu. Itu perlu dibuktikan, dilihat apa? Untuk lampiran kita. Di foto apa gimana? Kalau misalnya itu tadi katanya kata berbentuk file itu bisa dibentuk file gitu ya Pak? Karena setelah saya observasi itu kan secara buku supervisi ada kita isi manual nih. Dan dari isi itu baru saya masukkan ke dalam platform tadi Merdeka Mengajar. Dalam bentuk tulisan atau? Kalau yang bentuk fisik yang manualnya sudah ada di guru-guru nih, tinggal. Tapi kalau yang di platformnya emang lagi masih proses, karena masih proses tindak lanjut nih. Nanti setelah observasi kedua baru saya masukin ke data itu. Berarti paling tidak hasil yang tulisan tadi Yang manual aja ada bisa di guru. Masih berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya, dari ketiga guru tersebut dan melihat hasil supervisi yang telah dilakukan, penilaian yang menyamakan dan membedakan tiga guru tersebut itu apa aja Pak aspeknya? Yang menyamakan? Ya, dari 3 guru yang direkomendasikan untuk diperlihatkan hasil penilaian itu, kira-kira apa saja ini perbedaan dan persamaan dari hasil penilaian tersebut, aspek apa aja gitu? Jadi memang terlihat ya dari ketiga guru ada yang menonjol, ada yang kurang itu pasti gitu. Dan secara garis besar setelah saya observasi memang tidak menafikan ya kalau guru yang sudah jam ngajarnya banyak tuh pasti pengalaman dia dalam pendekatan pembelajaran itu lebih dibanding guru yang baru-baru itu pasti. Terus yang kedua, ada beberapa guru yang lihat kondisi murid, ternyata dengan murid yang dia hadapi
berbeda itu sangat berdampak. Artinya dia perlu pendekatan, dia perlu bagaimana sih belajar yang menyenangkan tersebut ya, dengan metode atau model apa yang dia terapkan itu penting sekali gitu. Sehingga hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan guru tersebut ya pasti beda. Dan beberapa contoh yang sering saya terapkan ke guru, misalnya dari awal pembelajaran saya memulai dengan Bapak Ibu guru, tolong literasi murid di awal pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru itu menjadwalkan masing-masing murid itu selalu literasi ya, menyampaikan apa yang sudah dia alami selama misalnya hari kemarin, diceritakan kembali ke teman-temannya. Itu dari 3 guru itulah yang dominan masih rutin dilaksanakan gitu, dibanding guru-guru yang lain yang mungkin dengan kesibukannya atau dirasa kayaknya kurang, padahal itu sangat berdampak sekali ya terhadap literasi murid gitu. Itu yang saya alami, sehingga rekomendasi saya terhadap 3 guru tersebut ya yang bisa menjadi role model untuk guru yang lain. Dari jangka waktu supervisi yang pertama ke supervisi yang kedua, apakah sarana dan prasarana sekolah telah mengalami pembaruan? Kalau sarana prasarana memang ketika saya menjabat atau memimpin sekolah ini ada beberapa yang masih terkendala ya, khususnya masalah kebutuhan infokus, sarana prasarana infokus. Sehingga di rencana anggaran di tahun berikutnya memang saya mencoba untuk ya saya anggarkan semua guru agar ketika sarana prasarananya memadai, itulah yang sangat apa ya dibutuhkan guru juga ya. Karena memang kalau dulu kan guru ngajar hanya di papan tulis nulis, kalau sekarang dengan model adanya infokus ya, adanya model pembelajaran yang terarah ya, murid tidak terfokus dengan catatan guru tapi benar-benar ada dunia-dunia maya yang bisa dia rasakan ya. Itu ya yang sangat sekali berdampak ya. Sehingga dari sarana prasarana ini ya saya mencoba untuk terus memfasilitasi guru ya. Dan tidak hanya di dalam ruang, saya juga mencoba untuk guru bisa belajar di luar ruang sekolah ya. Terutama kita punya ruang lab, punya ruang komputer, punya lab IPA, lab komputer, itu masing-masing guru saya usahakan untuk fasilitas yang ada digunakan. Itu alhamdulillah guru-guru bisa melaksanakannya. Dalam segi kinerja, dari jangka waktu supervisi yang pertama ke yang kedua, apakah sudah ada perubahan atau pembaruan? Ya, kalau di tahun ini memang saya belum, karena tindak lanjutnya di semester 2 di bulan Juli Agustus. Tapi untuk tahun yang sebelumnya itu memang ada pasti. Ketika saya supervisi tahap awal dan supervisi tindak lanjut, itu pasti ada perubahan lah ya. Dari mulai gaya mengajarnya yang terfokus kepada anak, sehingga di tahap berikutnya sudah mulai bisa memilih mana sih anak yang benar-benar butuh perhatian khusus, sehingga anak yang lain tidak terbengkalai. Karena kan ada guru yang ketika sudah terfokus pada anak yang satu perlu gitu ya. Jadi pembelajaran mendalam di sini enggak. Jadi bagaimana anak semua terjangkau ya, sehingga apa yang dia dapat, apa yang dia rasakan pembelajaran sehari ya bisa terfokus ke semua anak. Ini kan tadi dijelasin alokasi dananya ya kan ada yang sini yang ke info. Sekalian ini juga udah Cukup? Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kami tanyakan. Terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya, juga terima kasih atas jawaban-jawabannya. Cukup sekian wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.